Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Fitri. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu bab 1 tentang gerak pada makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu gerak? Pernahkah kalian bergerak? Kita akan membahas tentang gerak. Gerak adalah perpindahan tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi tentunya pasti kalian pernah bergerak dan selalu setiap hari kalian itu bergerak. Kok bisa manusia itu bergerak? Ada apanya? Kenapa? Karena manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Selain itu, pada manusia juga terdapat yang namanya sendi sebagai tempat terhubungnya antar tulang-tulang. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rangka. Apa itu rangka atau tulang? Rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif sehingga manusia dapat bergerak. Selain itu, rangka atau tulang berfungsi sebagai penopang tubuh. Yang kedua, tempat menempelnya otot. Yang ketiga, untuk melindungi organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan sebagainya. Organ-organ yang berfungsi pada manusia yang letaknya ada di dalam. Yang selanjutnya, rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah maupun sel darah putih. Itu adalah fungsi-fungsi dari rangka atau tulang. Selanjutnya adalah otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua otot jantung. Kenapa disebut otot jantung? Karena otot jantung ini terletak pada jantung. Dan yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik itu ada motifnya lurik-lurik sehingga bisa disebut dengan otot lurik. Yang selanjutnya ada persendian atau sendi. Sendi itu ada beberapa jenis, diantaranya sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Sendi peluru adalah tulang yang dapat berputar terhadap tulang porosnya. Contohnya apa? Contohnya sendi pada kepala. Kepala dapat berputar dengan porosnya. Poros pada sendi kepala ini adalah tulang leher. Coba kalian praktekkan. Kepala kalian dapat berputar. Saat berputar, porosnya adalah bagian lehernya, tulang lehernya. Yang kedua, ada sendi engsel. Sendi engsel itu apa? Sendi yang hanya dapat bergerak pada satu arah. Contohnya, siku. Coba kalian gerakkan siku kalian. Siku kalian hanya bisa bergerak ke atas, tidak dapat bergerak ke bawah, tidak dapat melengkung ke bawah, hanya bisa ke atas. Itu adalah sendi engsel. Dan yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak ke kedua arah. Contohnya pangkal ibu jari. Ibu jari itu dapat bergerak ke atas, seperti ke atas atau ke bawah. Ini adalah sendi pelana. Yang selanjutnya ada sendi geser, yaitu sendi yang hanya dapat bergeser. Contohnya pada pergelangan kaki.
Demikian untuk materi kali ini, yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.